Warga desa Muarasingan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan menuntut kepada 4 perusahaan tambang batu bara yang diduga telah mencemari lingkungan, sehingga sumber air bersih di daerah itu tidak layak untuk dikonsumsi. Tuntutan warga desa Muarasingan kepada 4 perusahaan tambang batu bara, yakni PT Elektra Global, PT Mutu, PT Palopo Indah Raya, dan PT Wahana Agung Sejahtera, sebetulnya sudah dilayangkan ke semua perusahaan sejak tahun 2002 lalu. Namun, setiap dilakukan rapat mediasi oleh pemerintah kecamatan, antara masyarakat dan keempat perusahaan itu selalu tidak menemukan titik temu kesepakatan dari kedua belah pihak. Sementara itu, tuntutan warga kepada 4 perusahaan itu, yakni pengadaan tong penampungan air dengan kapasitas 1.200 liter dan 1 buah mesin pompa air untuk setiap kepala keluarga. Dikarenakan selalu tidak ada kesepakatan, akhirnya permasalahan itu dibawa ke pemerintah Kabupaten Barito Selatan agar dapat memediasi kedua belah pihak. Rapat itu dipimpin oleh Sekda Barito Selatan, Edi Purwanto. Usai memimpin rapat tersebut, Sekda mengatakan, permasalahan itu berawal dari warga yang mengeluhkan kondisi air Sungai Ayuh dan Danau Tarusan sebagai sumber air bersih bagi warga setempat tercemar. Diduga disebabkan oleh limbah dari 4 perusahaan tambang batubara yang beroperasional di wilayah itu. Hal itu juga telah dibuktikan dengan uji laboratorium oleh Dinas Lingkungan Hidup. Melalui rapat tersebut, keempat perusahaan itu menyepakati permohonan warga desa Muarasingan yang terdampak langsung oleh kegiatan operasional perusahaan itu, khususnya RT 1 sampai dengan RT 5 yang berjumlah sekitar 160 kepala keluarga. Hanya saja, terlebih dahulu dalam sepekan ke depan akan dilakukan pendataan terkait keberadaan warga akan disesuaikan dengan kepemilikan KTP, agar jelas memang benar-benar sebagai warga desa Muarasingan. Sementara itu, salah satu warga bernama Cornelius Unit menyampaikan pihaknya sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang telah membantu mediasi terkait permasalahan warga sehingga dapat terselesaikan dan mendapatkan kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan. Dia berharap kepada 4 perusahaan tambang tersebut supaya cepat merealisasikan tuntutan warga. Dan ini sudah dilakukan mediasi sejak bulan September tahun 2022 yang lalu, tetapi tidak ada realisasi karena mediasi pada saat itu dilakukan di kecamatan dan di masing-masing desa. Karena tidak ada realisasi dari pihak perusahaan, kemudian masyarakat bermohon kepada pemerintah daerah untuk memediasi. Alhamdulillah hari ini sudah mendapat jawaban. Pihak perusahaan pada intinya 4 perusahaan yang nyata dimohon oleh masyarakat tadi bersedia. Mereka diberi waktu hasil rapat hari ini, diberikan waktu kurang lebih 1 minggu untuk melakukan pendataan jumlah KK yang mungkin membutuhkan. Tadi catatan kita sekitar 160 KK, kurang lebih 160 KK, dan kemudian yang dibutuhkan itu tandon air untuk kapasitas 1.200 liter, yang tentunya kalau 160 mungkin di Buntok tidak ada barangnya, mungkin perlu waktu untuk pemesanannya di Banjar atau di Jawa. Nah, selanjutnya masyarakat juga tadi kami memberikan arahan kepada masyarakat supaya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya anarkis. Jadi karena memang tuntutan ini masih sifatnya hanya permohonan akibat dampak dari aktivitas perusahaan tersebut. Jadi pemerintah daerah hadir, alhamdulillah sudah memediasi. Kami tidak mengambil keputusan tadi, tapi kami memediasi. Keputusan itu diambil oleh masing-masing pihak sehingga didapatkan kesepakatan bahwa pihak perusahaan, 4 perusahaan itu bersedia membantu masyarakat. Kenapa? Karena persoalan ini sudah berlarut dari tahun 2002, akhirnya baru terlaksanakan pada tahun 2023. Apapun yang menjadi masalahnya adalah karena di mana memang sudah diatur oleh undang-undang itu bahwa terkait dengan dampak lingkungan itu ada faktor air, faktor udara, dan faktor tanah. Jadi sampai saat ini di tengah masyarakat itu ada terjadinya dampak itu. Maka oleh karenanya lalu masyarakat mencoba membangun komunikasi dengan pihak perusahaan terkait dengan tuntutan mereka, khususnya dengan pengadaan tandon dan Hitachi. Dan itu sebenarnya sudah disetujui, khususnya dari pihak MTU sudah menyetujui. Hanya ada 3 perusahaan lain yang dari 4 perusahaan yang mereka tuntut itu yang agak berbelit-belit. Makanya akhirnya bermasalah yang jadi panjang sampai akhirnya ditangani oleh pemerintah daerah. Kemudian terkait masalah itu
Ya sepanjang memang nanti perusahaan merealisasi, artinya terkait dengan hajat hidup orang banyak tadi atau tuntutan masyarakat itu, saya pikir clear saja. Nah, tetapi dalam hal itu walaupun nanti sudah fasilitas sudah disediai seperti untuk air dengan Hitachi, tapi perlu kita kaji ulang sumber airnya dari mana yang layak. Artinya kalau cuma tandurnya ada, Hitachi-nya ada, sumber airnya tidak maksimal atau sumber airnya tidak layak guna, ya apa gunanya? Jadi itu mesti harus dibicarakan untuk lebih lanjut. Tampak hadir Kepala DLH Kabupaten Barito Selatan, Camat Gunung Bintang Awai Yos Nggolan, Wakapolsek Gunung Bintang Awai Ibda Stefanus, dan Ramil Tabakanilan Serma Legowo, Kades Muarasingan Rendi, serta sejumlah warga desa Muarasingan. Dari Buntok, Harsono, Barito News TV melaporkan.